dalam pandangan keagamaan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya tidak terlalu mempermasalahkan Katolik, Protestan, kemudian karismatik, ataupun itu Advent, hari ke-7. Tetapi orang yang bermain TikTok ini, dia sering mengganggu pikiran saya, terutama hubungannya antara Katolik dan Protestan. Tapi saudaraku, sebagai jemaat di YouTube, Katolik dan Protestan adalah dua denominasi utama dalam kekristenan. Dua-duanya sama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi memiliki perbedaan dalam doktrin, praktek, dan organisasi gereja. Ada beberapa perbedaan, meliputi pandangan tentang otoritas kitab suci dan tradisi, peran sakramen, keselamatan, dan otoritas gereja. Kalau gereja Kristen, Protestan, ini dia harus punya Alkitab. Dan dasarnya itu Alkitab. Sehingga orang-orang jemaat gereja Protestan itu menguasai banyak ayat-ayat Alkitab. Berbeda dengan jemaat Katolik. Tetapi sekarang Katolik rasanya di dalam memenangkan jiwa dan menegaskan kepada umat supaya tidak gampang terpengaruh oleh ajaran Arab itu. Jangan menimbulkan keributan. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sejak zaman Soeharto itu bagaimana mengkotak-kotakan antara Katolik dan Protestan ini supaya saling bertabrakan. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Saudaraku yang dari NTT yang hanya besarin kumis doang, ya, hati-hati untuk membangun narasi agar kita ini tidak ribut masalah denominasi. Salve fratres, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Akhirnya Saifuddin Ibrahim berbicara tentang Patris allegro. Keren juga ya. Nama Saifuddin Ibrahim yang lahir di Bima tahun 1965 pernah dikenal sebagai guru agama di lingkungan Islam dan pengajar di beberapa pesantren. Pendidikan formalnya di Fakultas Ushuluddin ya. Ushuluddin itu apa? Perbandingan agama. Jurusan perbandingan agama memberi dia panggung bicara di ruang-ruang diskusi antar agama. Ya, dia adalah seorang guru besar dari Al-Zaitun, Indramayu. Tahun 2006, dia berpindah keyakinan ke Kristen Protestan. Entah denom apa, I don't know. Dan sejak itu tampil sebagai pendeta keliling, menggunakan pengalaman pribadinya sebagai narasi utama. Fun fact, Pak Pendeta yang mengganti namanya sebagai Moses Abraham ben Moses ke Moses ben Abraham ini pernah hadir di kampung saya yang tercinta, OE-Ekam, dalam sebuah pertemuan untuk menguatkan umat Protestan agar tidak menjadi mu'alaf. Di OE-Ekam, arus perpindahan agama sebagian besar memang berasal dari Protestan menuju Islam. Yang orang OE-Ekam di sini, orang TTS umumnya, angkat tangan. Kehadirannya saat itu diarahkan untuk menutup pintu arus itu. Sekarang konon beliau tinggal di luar negeri setelah dimusuhi kalangan Islam akibat pernyataan-pernyataannya. Pilihan itu mungkin dianggap strategi, mungkin juga bentuk mundur. Yang jelas, jaraknya dari tanah ini membuat setiap kata yang ia lontarkan terasa aman, jauh dari riuh medan yang sebenarnya. Tetapi juga sekaligus menegaskan bahwa iman Protestan adalah iman yang melayang-layang tanpa makna inkarnasi. Saifuddin ini berbicara tentang gereja Katolik dengan nada penuh keyakinan tetapi tanpa fondasi yang kokoh. Dia tidak pernah dikenal mempelajari teologi Katolik dari sumber resminya, tidak dari katekismus gereja Katolik, tidak dari dokumen konsili, tidak dari karya teologi yang diakui gereja. Yang dia bawa hanyalah potongan-potongan stereotip yang biasa beredar di lingkaran Protestan, ditambah kesan pribadi yang lahir dari jarak, bukan kedalaman. Tentang reformasi dia bercerita seperti membacakan brosur. Luther melawan kesalahan Katolik, lalu lahirlah Protestan. Tidak ada penjelasan tentang konteks sosial politik abad ke-16, tidak ada pemisahan antara kritik atas penyalahgunaan dan penolakan atas dogma, tidak ada kesadaran bahwa gagasan seperti sola scriptura adalah inovasi belakangan, bukan warisan gereja perdana. Sejarah yang kompleks dipangkas menjadi narasi yang nyaman untuk satu pihak. Klaim bahwa jemaat Katolik lemah dalam Alkitab dia sampaikan seperti sebuah fakta umum. Dia mungkin tidak pernah menyadari bahwa dalam liturgi Katolik hampir seluruh kitab suci dibaca
membacakan secara siklus dalam 3 tahun, bahwa Katolik menempatkan kitab suci dalam terang tradisi dan magisterium, sebuah kerangka yang menjaga kesatuan tafsir, tidak muncul dalam ucapannya. Yang ada hanya bayangan lama yang ia warisi dari mimbar Protestan. Ketika mengutip Paus Yohanes Paulus II, dia memberi kesan bahwa Katolik siap melebur bersama Protestan tanpa lagi mempersoalkan perbedaan doktrin. Pandangan ini mengabaikan prinsip ekumenisme Katolik, dialog dalam kebenaran, penghormatan pada persamaan iman, dan kejujuran dalam mengakui perbedaan. Dia memilih versi yang lebih mudah dijual, versi yang memanjakan telinga tetapi tidak setia pada kenyataan. Ya, jadi saya masih ingat videonya di OEW, Kampung Quran OEW. Dia berdiri di depan hadirin, suaranya penuh tekanan, matanya berputar mengamati wajah-wajah yang mengangguk-angguk. Pesannya tegas, bertahanlah, jangan berpindah. Tapi ketika menyentuh topik Katolik, yang keluar bukanlah kebenaran yang dia pelajari, melainkan keyakinan yang dibentuk oleh jarak dan prasangka. Sekarang dari luar negeri dia terus berbicara, kata-katanya mungkin masih menguatkan sebagian orang, tapi bagi mereka yang mengerti, ada celah lebar antara keberanian yang diceritakan dan pemahaman yang sebenarnya dimiliki. Angin dari luar negeri memang bisa terasa dingin, tetapi tidak selalu membawa kesegaran. Saifuddin Ibrahim dan narasi setengah matang tentang Gereja Katolik.